ketemu lagi bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa bersama Kak Rena dan Kak Kezia. Kalian pasti penasaran kan? Sebelum kita mulai, Gizmo mau kasih tahu kalian super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita hari ini adalah aku istimewa bukan karena kuat gagahku, tapi karena Kristus. Ayo kita mulai petualangan hari ini. Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Oh no. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Rena dan Kak Kezia. Yeay, gak kerasa ya Kak Kezia dan adik-adik semua. Sudah seminggu lewat dan sekarang kita ketemu lagi sama adik-adik kesayangan kita Kak Kezia. Nah, sebelum kita mulai, Kak Kezia dan Kak Rena mau absen dulu ya. Kayak biasa ya Kak ya. Mana nih yang ikutan Superbook Kids Club hari ini? Tapi gimana caranya supaya kita tahu adik-adik itu ikutan Superbook? Iya ya, kan kita ngeliat adik-adik angkatan juga kan ya. Kelihatan. Caranya gimana? Caranya gini aja adik-adik. Gimana kalau adik-adik komen di postingan Instagramnya Superbook Indonesia dan tuliskan apa sih super kebenaran kita hari ini? Ya kan? Dan sama seperti minggu lalu Kak. Kenapa tuh? Yang komen akan dapat pesan rahasia dari Gizmo. Wow, mau banget aku juga dapat pesan rahasia. Jadi adik-adik setelah nonton kalian harus langsung komen ya. Yes, ditunggu komen kalian. Yeay. Aduh. Gimana Kak Kezia? Tarik nafas dulu ya. Oke, nah adik-adik, Kak Kezia mau nanya deh. Kalian itu pernah nggak sih merasa tidak percaya diri ketika melakukan sesuatu? Jadi suka malu gitu. Contohnya ya, ketika kita dipercaya untuk menampilkan sesuatu di depan kelas, kita merasa Malu ya. iya karena ngerasa nggak bisa Kurang gitu. dirinya. Kalau pernah, Kakak juga ada satu tokoh Alkitab yang pernah mengalami masalah yang sama loh. Wow. Kepo nggak nih? Penasaran dong, kira-kira apa sih yang akan dia lakukan dan gimana caranya dia itu menghadapi masalah ini? Penasaran kan? Iya dong. Kalau gitu kita tonton animasi berikut ini. Let's go. Aku membawamu menyaksikan salah satu peristiwa terbesar sepanjang masa. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Geosensorku menunjukkan kita di negeri Midian di tahun... Wah, ada apa ini? Apa kalian pengelana yang tersesat? Kami tidak tersesat. Aku diprogram untuk... maksudku, aku mau bilang bagus juga Jeremy kalian ini ya. Ini juga. Dan ini juga. Sebenarnya kami bukan dari sini. Namaku Chris. Ini Joy dan Gizmo. Aku Musa. Maafkan aku, sepertinya aku harus menggiring ternak itu ke kawanannya. Kita bantu. Terima kasih bantuannya anak-anak. Ini negeri yang luar biasa. Apa Anda sudah tinggal lama di sini? Sudah sangat lama aku tinggal di Midian.
Memang dulunya di mana? Dulu di Mesir, dan aku dibesarkan sebagai anak Firaun. Tunggu, Firaun Raja Mesir yang Anda maksud? Iya, tapi waktu itu masih Firaun yang lama. Walaupun dibesarkan sebagai orang Mesir, tapi aku keturunan Yahudi. Waktu itu aku melihat mandor Mesir memukuli seorang budak. Jalan! Kamu mau mencicipi cambukku lagi? Hah? Jalan! Terus jalan! Aku coba hentikan dia. Tapi dia melawan. Dan kurobohkan dia. Pindahkan balok-balok itu! Kamu dengar? Ayo cepat bergerak! Itu adalah masa laluku. Di Midian sini aku berlindung. Bertahun-tahun aku hidup bahagia, membangun keluarga, dan menjaga ternak. Dan semua budak sudah bebas kan? Sayangnya adalah kaumku masih ditindas. Sekarang mengabdi pada Firaun baru yang justru lebih kejam. Musa. Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Kalian lihat, aku harus minta Musa ajari itu. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Musa! Harun kakakku,
Senang bisa melihatmu lagi, Kak. Hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku, Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umatnya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintahnya. Mari kita uji apa yang kalian ketahui dari kisah Musa. Berapa tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir? A. 9, B. 6, C. 8, atau D. 10? Jawaban yang benar adalah D. 10. Pertanyaan kedua. Seperti apa Tuhan menunjukkan diri kepada Musa? A. Merpati, B. Angin, C. Api di semak duri, atau D. Cahaya yang terang? Jawaban yang benar adalah C. Api di semak duri. Pertanyaan ketiga. Apakah kelemahan Musa? A. Tidak pandai berbicara, B. Tidak pandai menari, C. Tidak pandai melakukan trik sulap, atau D. Dia tidak pandai berolahraga? Jawaban yang benar adalah A. Musa tidak pandai berbicara. Jawaban kalian benar semua. Kalian pintar sekali. Ayo kita lanjutkan petualangan kita hari ini. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapan. Biar mereka bisa bikin perayaan. Oh, gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Oh, mungkin aku mesti coba trik kocok kartuku. Keren.
Penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Kuperingatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, tidak, tidak. Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Oke, Ra pasti kapok. Mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Pasti ada 1 juta budak Israel. Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Yang mulia, kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel yang najis ini. Dan kali ini, tidak ada yang boleh bebas. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana.
Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu? Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Chris, terjadi lagi. Kita pulang. Itu sangat dahsyat. Itu petualangan Superbook yang paling hebat. Setuju? Setuju. Tapi kupikir tetap ada petualangan terbaik dengan raksasa. Yang lain dengan pedang api. Ya, artinya masih banyak lagi petualangan. Enggak sabar nih. Oh, kalian juga kan? Ayo kita cari Superbook agar dia bawa kita berpetualang lagi. Superbook, di mana Superbook? Tidak bisa dicari. Dia bisa muncul kapan saja. Hai Superbook. Wah, keren banget.
ya ceritanya. Keren banget Karena. Nah, meskipun pada awalnya Musa tidak percaya diri untuk memimpin bangsa Israel, tapi dengan iman dan dengan penyertaan Tuhan, dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, Musa jadi merasa percaya diri karena Musa itu tahu bahwa Tuhan itu pasti ada bersama dengan dia. Dan Musa tahu juga kalau Tuhan itu pasti akan selalu menolong Musa ketika Musa itu percaya. Betul banget Karena. Nah adik-adik, dari kisah Musa kita belajar kalau bersama Tuhan kita jadi pribadi yang istimewa. Bersama Tuhan bikin kita jadi percaya diri. Bener nggak Kak? Betul banget. Kayak kita hari ini ya. Iya. Karena kita bersama Tuhan, kita percaya diri banget. Iya, dan istimewa. Jadi Kak Keisha dan adik-adik, ketika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, kita itu enggak boleh merasa takut lagi ya. Setuju? Iya dong kayak gitu Kak. Justru kita itu harus minta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita kemampuan supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas. Betul banget. Karena ketika kita berhasil melakukan yang kita takutkan, kita itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita loh. Setuju. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk menjadi percaya diri? Coba angkat tangannya. Aku. Wah, mereka sudah pada siap karena mereka sudah angkat tangan Kak Keisha. Keren banget. Mantap banget. Kalau kalian sudah siap, Karena mau ajak untuk membaca Super Kebenaran. Penasaran gak super kebenaran kita apa? Apa tuh Kak? Ayo ajarin aku dong. Aku nafas dulu. Super kebenaran kita hari ini adalah Aku istimewa. Bukan karena kuat dan gagahku. Tapi karena Tuhan. Ulangin dong Kak. Ulangin lah. Sekali lagi biar hafal. Kita ulangin lagi supaya adik-adik bisa hafal dan mereka bisa komen di Instagramnya Superbook Indonesia. Dan dapetin surat cinta. Surat cinta dari Gizmo. Pesan rahasia dari Gizmo. Pesan rahasia dari Gizmo. Oke, kita ulangi lagi ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku istimewa bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Tuhan. Sekali lagi deh Kak. Ayo sekali lagi deh biar enak. Oke. Ayo adik-adik semuanya pasti bisa ya. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku istimewa bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Tuhan. Yeay. Ingat kalian harus hafalin super kebenaran kita kali ini dan tuliskan di postingan Superbook Indonesia yang mau dapat surat rahasia dari Gizmo. Ditunggu ya. Nah, Karena seperti biasa ya, sudah ada super kebenaran. Sekarang ada super ayat. Nah, adik-adik, kita mau hafalin super ayat ini selama 1 minggu ke depan ya. Jadi adik-adik harus baca ini dan dihafal. Oke? Apa yang harus dilakukan? Adik-adik harus ambil Alkitab terlebih dahulu. Ayo, cepat aja adik-adik. Karena nggak sabar untuk baca super ayat kita hari ini. Oke? Kalau sudah ambil Alkitabnya, kita mau buka sama-sama di Mazmur 139 ayat 14. Wow. Oke. Isinya kita mau baca dulu. Kita baca dulu. Oh, oke, boleh. Nanti kita ulangin. Oke. Siap? Siap aja. Oke. Mazmur 139 ayat 14 bunyinya, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, ayo ulangin sekali lagi karena mau ikutan baca. Oke, boleh. Adik. Siap-siap ya, adik-adik siap ya. Karena juga siap ya. Siap. Kita baca dari Mazmur ya. Mazmur gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, keren banget ayatnya. Iya Kak, jadi kita tuh harus menyadari Kak, kalau kita itu diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Makanya kita harus percaya diri gitu. Nah, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar kita praktikkan dalam hidup kita sehari-hari, Kak Rena mau ajak adik-adik semua untuk berdoa supaya kita bisa belajar lebih percaya diri dan mengandalkan Tuhan. Oke. Mau Kak Keisha atau Kak Rena berdoa? Kak Rena boleh. Kak Rena ya? Oke. Kak Keisha ikutin aja ya. Oke, kalau gitu sama ya. adik-adik ya ikutin ya. Bener, Kak Rena berdoa diikuti sama adik-adik dan Kak Keisha. Oke, mari kita berdoa lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk berkat-Mu hari ini. Untuk berkat-Mu hari ini. Kita bisa belajar. Untuk menjadi anak yang percaya diri. Untuk menjadi anak yang percaya diri. Dan mengandalkan Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Supaya kami bisa percaya diri. Dan terus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Rena dan Kak Keisha ada kabar bahagia loh. Jadi mulai Juli ini Superbook Kids Club akan pindah jadi setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, jadi adik-adik bisa ketemu Gizmo, Kak Keisha, Kak Rena, Kak Daniel, dan Kak Nanda lebih cepat ya adik-adik. Wow. Jadi sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Adik-adik, papa mama ada di sebelah kalian nggak? Kalau nggak ada, Kak Rena dan Kak Keisha mau minta tolong sama kalian untuk panggilin papa mamanya ikutan nonton. Karena akan ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang adik Superbook yang akan memberkati kita. Ayo cepetan panggil papa mamanya, duduk di sebelah kalian dan dengerin bareng-bareng. Yes, udah siap belum? Udah siap ya? Udah ya mama papa? Udah Kak, lanjut Kak. Oke, namanya Cynthia. Dia itu anaknya tuh dulu merasa kecewa sama orang tuanya Kak, karena orang tuanya itu selalu sibuk bekerja. Gitu, dan karena kekecewaannya Cynthia ini jadi males untuk menaati papa dan mamanya. Lanjut Kak Rena. Terus kesedihan itu Cynthia simpan terus dalam hatinya. Sampai suatu hari nih Cynthia itu mengikuti nonton bareng Super Paskahnya Superbook. Dan Cynthia itu menyaksikan episode tentang kematian Tuhan Yesus. Terus Cynthia itu merasa begitu terharu dengan kematian Tuhan Yesus dan akhirnya Cynthia tergerak untuk mengampuni papa mamanya. Wah, nah Cynthia sadar dia tuh tidak perlu menyimpan perasaan marah dan kecewa. Dan dia memutuskan untuk meminta maaf terlebih dahulu ke papa mamanya. Dan sekarang Cynthia dan papa mamanya itu semakin kompak. Dan mereka juga menemukan cara untuk berkomunikasi walaupun mereka masih sulit untuk bertemu. Cerita Cynthia ini menjadi bukti bahwa Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara untuk memulihkan hati anak-anak. Dan salah satunya melalui acara nonton bareng Super Paskah. Nah, papa mama, kisah-kisah yang luar biasa ini hanya bisa kita dengar karena dukungan dari papa mama dan tante semua. Tanpa dukungan dari kalian, Superbook itu nggak bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia dan mengubah banyak hati dan karakter anak-anak di seluruh Indonesia. Kalau papa dan mama tergerak untuk mendukung pelayanan anak Superbook, papa mama bisa scan QR code yang ada di kanan layar untuk mendukung kami. Seberapapun dukungan papa mama, om tante semuanya akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Selamat adik-adik, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Ingat selalu, Tuhan menciptakan kalian dengan cara yang istimewa. Tetap semangat
dan jadi berkat dimanapun kalian berada ya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Gizmo pamit.